Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haransin Milita. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Usulan Pengendalian Persediaan Produk untuk mencapai tingkat persediaan optimal pada PT XYZ. PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi pelumas, di mana memiliki kapasitas produksi lebih dari 535.000 kiloliter per tahunnya. Dengan banyaknya kapasitas produksi tersebut, maka perusahaan perlu melakukan pengendalian persediaan untuk mengatur alur supply chain mereka dengan baik. Permasalahan yang kerap terjadi pada perusahaan ini yaitu mengenai sistem kebijakan persediaannya, di mana metode yang digunakan perusahaan itu masih belum efektif dalam mencegah kemungkinan terjadinya overstock maupun stock out, khususnya pada depo supply point Semarang. Terdapat 3 produk yang seringkali mengalami overstock maupun stock out. Yang pertama, ada pelumas mobil diesel. Yang kedua, ada pelumas hidrolik. Dan yang ketiga, ada pelumas mobil bensin. Di mana untuk ketiga produk ini akan dilakukan penentuan nilai economic order quantity, nilai safety stock, dan nilai reorder point. Untuk pengumpulan data, untuk mengolah data tersebut, yaitu yang digunakan adalah data historis demand, data biaya simpan, dan data biaya pesan, serta data lead time. Kemudian dilakukan perhitungan untuk menentukan jumlah economic order quantity, di mana economic order quantity ini untuk menentukan jumlah pemesanan yang optimal untuk meminimasi biaya perusahaan dengan menggunakan rumus akar 2 demand dikali biaya pesan dibagi biaya simpan. Untuk pelumas mobil diesel dihasilkan 22 kiloliter, untuk pelumas hidrolik dihasilkan 10 kiloliter, dan untuk pelumas mobil bensin dihasilkan 8 kiloliter. Selanjutnya dilakukan perhitungan total inventory cost dengan menggunakan metode EOQ ini. Rumusnya yaitu demand dibagi EOQ dikali biaya pesan ditambah EOQ dibagi 2 dikali biaya simpan, dimana untuk pelumas mobil diesel dihasilkan Rp44.711.765, untuk pelumas hidrolik dihasilkan Rp45.724.106, dan untuk pelumas mobil bensin dihasilkan Rp39.735.533. Selanjutnya berikut merupakan perbandingan antara perusahaan menggunakan metode EOQ dan sebelum menggunakan metode EOQ. Di sini contohnya yaitu pelumas mobil diesel. Di sini terdapat perbedaan sebanyak sekitar 10 jutaan untuk pelumas mobil diesel. Dengan perusahaan menggunakan EOQ itu perusahaan dapat menghasilkan Rp44.714.765 yang harus dikeluarkan perusahaan. Jadi untuk metode ini akan lebih dapat meminimasi biaya perusahaan gitu, dibandingkan dengan perusahaan tidak menggunakan EOQ. Mereka harus mengeluarkan sebanyak Rp55.546.673. Untuk kedua produk lainnya yaitu pelumas hidrolik dan pelumas mobil bensin juga terdapat perbedaan jika perusahaan menggunakan metode EOQ dan perusahaan tidak menggunakan EOQ. Jadi saya lebih menyarankan untuk perusahaan menggunakan metode EOQ karena dapat meminimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk inventory perusahaan. Selanjutnya dilakukan perhitungan safety stock, di mana safety stock ini merupakan pengendalian persediaan perusahaan yang harus berada di dalam gudang atau yang harus berada di dalam perusahaan agar perusahaan tidak mengalami stock out. Jadi safety stock ini menggunakan rumus Z dikali standar deviasi dikali akar lead time, di mana untuk pelumas mobil diesel dihasilkan 13 kiloliter, untuk pelumas hidrolik dihasilkan 6 kiloliter, dan untuk pelumas mobil bensin dihasilkan 4 kiloliter. Kemudian untuk perhitungan penentuan jumlah reorder point, di sini perusahaan menggunakan rumus D dikali lead time ditambah safety stock, dengan lead time yang digunakan yaitu 0,07 bulan. Reorder point ini bertujuan untuk menentukan jumlah pemesanan kembali atau titik pemesanan kembali perusahaan agar perusahaan tidak mengalami stock out ataupun overstock. Overstock ini jadi perusahaan itu nggak terlalu sering memesan gitu, jadi tidak ada penumpukan barang pada inventory perusahaan gitu. Jadi dengan menggunakan rumus yang tadi saya sudah sampaikan, pelumas mobil bensin dihasilkan nilai ROP-nya yaitu 19 kiloliter, untuk pelumas hidrolik dihasilkan 9 kiloliter, dan untuk pelumas mobil bensin dihasilkan 6 kiloliter. Kemudian untuk kesimpulannya, permasalahan yang kerap terjadi pada PT XYZ ini merupakan permasalahan mengenai sistem kebijakan persediaan yang belum optimal, dengan menentukan kuantitasnya juga masih belum efisien, sehingga perusahaan perlu melakukan pengendalian persediaan dengan menggunakan metode EOQ untuk menentukan jumlah pemesanan produk supaya dapat meminimalkan biaya. Selain itu, perusahaan juga dapat mencegah terjadinya stock out
dengan menetapkan kebijakan safety stock dan reorder point agar dapat meningkatkan efisiensi sekaligus mitigasi terjadinya stock out ataupun overstock, sehingga perusahaan dapat melakukan pendistribusian barang lebih lancar lagi dan tidak ada opportunity cost yang terlewatkan. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.